Raden Arya Wangsakara adalah sosok yang membebaskan dan mencerahkan. Membebaskan artinya apa? Jangan memberdaya umat. Kalau Mekah itu disimbolkan sebagai zuriyah Nabi, harus dipastikan zuriyahnya siapa. Jangan asal orang mengaku zuriyah Nabi, sementara dia tidak ada hubungannya dengan Mekah misalnya. Kiai Imad sebagai representasi dari gerakan pembebasan dan pencerahan. Kiai Ubedillah, makna strategis apa yang Anda lihat penghargaan Kiai Imad dari Wangsakara Award terhadap sosok pelaku sejarah ini? Silakan. Terima kasih Mas Yusuf. Saya tertegun mendengarkan kisah Raden Arya Wangsakara. Luar biasa, inspiratif, real, non-fiktif, betul-betul historis. Sebelum saya bicara ke penghargaan Raden Arya Wangsakara untuk Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya ingin memetik dari kisah perjuangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Fadil tadi dengan istilah pembebasan dan pencerahan. Raden Arya Wangsakara adalah sosok yang membebaskan dan mencerahkan. Perlunya kita untuk memetik dari kisah ini, supaya kita itu ketika menjadi seorang pemimpin, itu pemimpin yang membebaskan kawasan dampingannya dan mencerahkan kawasan dampingannya sebagai target minimal, maksimal seluruh umat manusia. Nah, dan ini betul-betul real dilakukan oleh Raden Arya Wangsakara. Nah, oleh karena itu, siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, itu mesti harus membebaskan dan mencerahkan untuk mengambil pelajaran dari Raden Arya Wangsakara. Membebaskan artinya apa? Jangan memberdaya umat. Kalau Mekah itu disimbolkan sebagai zuriyah Nabi, harus dipastikan zuriyahnya siapa. Jangan asal orang mengaku zuriyah Nabi, sementara dia tidak ada hubungannya dengan Mekah misalnya. Ini kan jadi problem. Tidak membebaskan namanya, justru malah membelenggu. Kalau Madinah itu disimbolkan sebagai sebuah kawasan yang mencetak ulama dan perlunya mengikuti seorang ulama dan ulama yang memiliki kategori yang jelas sehingga bisa dijadikan panutan. Ketika Syam disimbolkan sebagai Muawiyah yang siapa? Zaman Muawiyah juga banyak memunculkan kelompok-kelompok Khawarij, sehingga harus clear. Pemimpin penguasa yang membebaskan dan mencerahkan. Dan ini saya kira dari pemimpin kita yang pernah membahas tentang Makkah, Madinah, Syam, semoga mendengarkan ini sebagai sindiran saja. Langsung saja saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Kiai Nur Fadil tadi. Mungkin nanti bisa dikembangkan dalam dialog Mas Yusuf. Tapi yang jelas Raden Arya Wangsakara ini ibarat kawasan itu sebagai penanda kawasan, Mas. Kriteria untuk memberi penghargaan kepada seseorang, itu instrumennya adalah Raden Arya Wangsakara. Ketika ada orang mau ditokohkan di Jawa Barat, itu instrumennya setidaknya mengikuti instrumen yang menjadi kriteria sosok Raden Wangsakara, yang membebaskan, mencerahkan kepada umat. Nah, dalam konteks ini, Raden Arya Wangsakara sebagai penanda, selain beliau membesarkan kawasan dalam relasi politik dunia untuk memastikan juga bahwa tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara itu adalah tokoh-tokoh yang tidak main-main, memiliki jaringan raja-raja dunia sampai pada saat Turki Utsmani, Mas. Sehingga ulama-ulama dari Wali Songo dan dzurriyyahnya pada saat itu sangat disegani oleh penguasa-penguasa raja-raja di Nusantara ini karena memang memiliki jaringan yang luar biasa dan mengisi sejarah peradaban, Mas. Sejarah peradaban Islam itu real, bisa dilacak semuanya. Berbeda dengan tetangga sebelah, itu sulit kita lacak dalam kesejarahan peradaban Islam itu, Mas. Nah, dan itu dirasakan dalam konteks pribumisasi Islam di Nusantara ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Kiai Imad?
terkait dengan penghargaan Kiai Imad, untuk penghargaan Arya Wangsakara itu merupakan sebagai bentuk bahwa Kiai Imad dipahami masyarakat Jawa Barat itu betul-betul memiliki kriteria yang sesuai dengan instrumen-instrumen karakter Raden Arya Wangsakara. Selain saya kira masyarakat Jawa Barat itu memberi penghargaan pada Kiai Imad itu betul-betul real karena kerja nyata Kiai Imad. Bahkan banyak orang yang tidak mengira kalau Kiai Imad itu memiliki jalur dengan beliau, Mas Yusuf. Sampai masyarakat kita sekarang ini kan menghargai Kiai Imad itu kan karena karyanya, Mas Yusuf, karena tesisnya. Bahkan ketika kelompok lain mengatakan bahwa Kiai Imad itu disebut dengan nama ayah yang notabene tidak populis di kalangan Kiai Imad untuk menjatuhkan Kiai Imad, kita pun nggak ada yang marah. Kelompok-kelompok masyarakat Nusantara nggak ada yang marah karena memang kita tidak pernah melihat seseorang itu dari ayahnya, tapi melihat seseorang itu dari kualitasnya. Meskipun mereka menyebut Kiai Imad kadang-kadang nama yang tidak populis di kalangan Kiai Imad. Nah, di luar dugaan juga ternyata Kiai Imad memiliki jalur yang memang tidak menjadi kriteria kualitas Kiai Imad sebagai orang yang berilmu, bukan dilihat dari ayahnya, tapi betul-betul dari keilmuannya. Meskipun dari jalur historisitas beliau memiliki kualitas historis yang luar biasa dari darah-darah pejuang yang luar biasa, Mas Yusuf. Sehingga saya katakan penghargaan untuk Kiai Imad ini merupakan bentuk penghargaan lokal wisdom, Mas Yusuf. Penghargaan kearifan lokal yang memang layak untuk Kiai Imad yang memenuhi kriteria dari karakter-karakter yang tadi disebutkan oleh Kiai Nur Fadil sebagai sebuah kelayakan untuk menjadi orang yang memang pantas untuk diberi penghargaan karena memang membebaskan dan mencerahkan. Dan sehingga publik itu betul-betul bisa memahami seorang tokoh itu tidak hanya dilihat dari kisah fiktifnya, tapi betul-betul dilihat dari kisah historisnya yang betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini selain membebaskan dan mencerahkan, meskipun tidak terlibat dalam konteks kepemimpinan formal di negeri ini, tapi secara kultural, secara informal, Kiai Imad betul-betul mampu membebaskan dan mencerahkan kepada masyarakat melalui tesisnya dari dalam tanda kutip hegemoni atau relasi kuasa yang diciptakan klan Ba'alawi yang notabene dalam kajian-kajian kita itu sangat ahistoris. Kiai Imad ini betul-betul real sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan. Sebagai penutup pengantar saya, Mas Yusuf, saya mengucapkan selamat untuk Kiai Imad. Semoga menyaksikan ini, atau bagi para pecinta ilmu pengetahuan, pecinta kebenaran, pecinta sejarah real di negeri ini, Kiai Imad sebagai representasi dari gerakan pembebasan dan pencerahan telah mendapatkan penghargaan Raden Arya Wangsakara. Semoga tambah menguatkan kiprah-kiprah Kiai Imad, tentunya juga Kiai Nur Fadil, karena di antara yang dapat penghargaan itu juga Kiai Nur Fadil,